Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, di mana Yesus Kristus Tuhan Dia naik ke surga. Kita merayakan, kalau Yesus yang kita percaya, kita merayakan kelahirannya, yaitu Natal. Dan itu semua manusia yang di dunia ini ada merayakan hari kelahiran. Tapi kemudian juga ada kematian. Itu juga semua manusia juga ketika mengalami kematian dari pihak keluarga, kadang mengadakan ibadah syukur 40 hari dan lain sebagainya. Tapi biasanya sampai di situ. Namun untuk hari kebangkitan, nah ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian. Itu kita rayakan. Tidak ada manusia di dunia ini yang merayakan hari kebangkitan dari antara orang mati selain Yesus Kristus, karena memang Dia bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dan setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang percaya, membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit. Maka selanjutnya Dia akan naik ke surga, dan Dia naik ke surga. Dan itulah yang kita rayakan, bahwa umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Nah, ini sangat penting bagi kita, karena ini memberikan kita penjelasan dari mana Yesus yang kita percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang kita mau pelajari bersama, bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga. Bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga? Apakah mereka diliputi kesedihan? Apakah mereka diliputi oleh kegelisahan karena Yesus akan meninggalkan mereka? Apakah mereka dipenuhi dengan ketakutan atau kedukaan? Bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga? Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, dan kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kita baca mulai dari judul perikopnya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. 1, 2, 3. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka kedua kota sampai dekat Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Dia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepada-Nya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga? Karena waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan hanya para murid saja yang menyaksikannya, tetapi ada beberapa perempuan, termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudara dari Yesus, turut menyaksikannya. Bagaimana Yesus berangkat naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga. Dan ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua, bahwa kita pun adalah para pengikut Yesus. Dan kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita sedang menanti akan kedatangannya yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, para pengikut Yesus itu setelah Yesus, ketika Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembah. Para pengikut Yesus itu mereka sujud menyembah. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mereka diajak kemudian ke Bukit Zaitun, dan dengan tangannya yang terangkat Yesus memberkati mereka, maka para pengikut Yesus itu mereka sujud
menyembah kepada Yesus. Ini berarti bahwa para murid pengikut Yesus tidak ada keraguan dan kebimbangan di hati mereka. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia telah menyelesaikan karya keselamatan umat manusia di dunia ini dengan sempurna, di mana dialah yang menjadi korban yang sempurna untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau Yesus tidak datang menjadi korban yang sempurna menghapus segala dosa kita, maka manusia akan binasa selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa wujud daripada penghormatan para murid, para pengikut Yesus, mereka sujud dan menyembah. Demikian juga kita Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa, kita sujud dan menyembah kepada Tuhan, karena Yesuslah Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Jadi para pengikut Yesus, mereka sujud dan menyembah. Mereka bukan kebingungan karena Yesus naik ke surga tinggalkan mereka. Aduh, bagaimana tentang nasib kita, keadaan kita? Tidak sedemikian. Tapi mereka sujud dan menyembah. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana para pengikut Yesus setelah kenaikannya ke surga. Para pengikut Yesus sangat bersukacita. Kita sudah baca tadi di dalam firman Tuhan. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak ketakutan, tidak gelisah, tidak cemas, tetapi justru sangat bersukacita. Biasanya kan kalau ada perpisahan itu kan mendatangkan duka ya, sedih gitu ya, karena akan meninggalkan kita gitu. Tetapi kalau ini beda. Para pengikut Yesus justru dipenuhi dengan sukacita. Tentu ada alasannya, tentu ada dasarnya mengapa mereka penuh dengan sukacita, padahal Yesus naik terangkat ke surga. Yang membuat mereka bersukacita, yang pertama Bapak, Ibu, Saudara, karena sebagaimana Yesus terangkat ke surga, Dia akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 dikatakan seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas, ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Wah, luar biasa. Ini memberikan sukacita bahwa ternyata Yesus yang terangkat ke surga, Dia akan datang kembali sebagaimana disaksikan oleh malaikat itu. Karena pada waktu itu para murid-murid, para pengikut Yesus, mereka melihat ke atas terus. Dan ingat Bapak, Ibu, Saudara, posisi Yesus waktu terangkat ke surga dalam posisi memberkati mereka. Dengan kedua tangannya terangkat dan kemudian Dia mulai naik. Dan para murid ini, orang-orang percaya, mereka melihat terus ke langit. Sudah sampai hilang dari pandangan mereka, diliputi dengan awan. Sudah tidak kelihatan lagi. Mereka masih terus melihat. Akhirnya dikatakan dua orang berpakaian putih berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu masih melihat ke langit? Mengapa kamu masih melihat ke atas? Sebagaimana Yesus yang naik ke surga, Dia akan datang kembali. Wah, Bapak, Ibu, Saudara, ini membuat mereka bersukacita bahwa ternyata Dia tidak pergi selamanya, tetapi ada waktunya Dia akan datang kembali. Ini memberikan pengharapan, membuat para murid, membuat para pengikut Yesus dipenuhi dengan sukacita. Bukankah kita sekarang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dan hendaklah hidup kita dipenuhi dengan sukacita, karena ternyata Yesus yang kita rayakan kenaikannya ke surga, Dia pasti akan datang kembali. Dan kita sangat bersyukur. Yang kedua, apa yang membuat para murid bersukacita? Karena Yesus berjanji akan meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudus kepada para pengikut Yesus. Akan diutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang menyertai sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu Roh penolong, Roh penghibur, diberikan kepada para murid, kepada para pengikut Yesus. Ini membuat mereka bersukacita. Ini juga membuat kita bersukacita, Bapak, Ibu, Saudara. Sebab dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
yaitu roh kebenaran. Ternyata para murid pengikut Yesus tidak ditinggalkan begitu saja. Ada Roh Kudus, ada roh kebenaran, ada roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Pantaslah para murid pengikut Yesus dipenuhi dengan sukacita. Sekarang Bapak Ibu Saudara menghayati enggak bahwa sebenarnya ada Roh Kudus bersama dengan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, menghibur kita, menolong kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk menghayatinya. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang berduka oleh karena berbagai hal yang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara berdoa, Roh Kudus, Engkaulah roh penghibur, Engkau yang menghibur saya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita menghayati bahwa Roh Kudus itu setiap saat ada beserta dengan kita, bahkan ada di dalam kita, dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, hati kita, pikiran kita, perasaan kita terlampau dikuasai oleh situasi kondisi yang sedang terjadi. Lupa Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita kemampuan. Jadi para murid ini mereka sangat bersukacita karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka sampai selama-lamanya. Apalagi yang membuat mereka bersukacita Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus memberi mandat memberitakan Injil kepada mereka. Para murid, para pengikut Yesus adalah duta-duta Kristus, adalah pembawa-pembawa berita damai sejahtera, yaitu berita Injil Kristus. Ketika diberikan ini, tugas mandat ini, amanat agung ini, membuat para murid bersukacita karena ada tugas yang mulia yang diberikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kepada para murid saja, tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah utusan-utusan Allah yang ditempatkan di dunia ini untuk menjadi pembawa damai, pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar baik. Ini Bapak Ibu Saudara. Di dunia sekarang ini begitu banyak kabar buruk yang kita dengar. Tetapi dari firman Tuhan kabar baik yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita sukacita. Di akhir zaman ini semakin banyak kabar buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa kita adalah duta-duta Kristus, pembawa kabar baik, pembawa kabar damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah membuat para murid bersukacita. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, karena kita semualah saksi-saksi Kristus. Kemudian dikatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan, kemudian mandat yang diberikan kepada kita, membuat kita bersukacita, membuat para murid bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian setelah para murid dipenuhi dengan sukacita, bagaimana para pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga? Yang ketiga, para pengikut Yesus berada di bait Allah. Dikatakan tadi dalam Injil Lukas yang kita baca itu Bapak Ibu Saudara, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, berada dalam bait Allah. Apakah mereka setiap hari di sana terus akhirnya tidak bekerja? Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka menyediakan hati, mereka menyediakan waktu untuk datang ke bait Allah, untuk mereka bersekutu bersama saudara seiman, untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mereka sediakan hati, mereka sediakan waktu. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sudah naik ke surga, dan sering dulu waktu Yesus bersama dengan kita sering dibawa ke bait Allah. Tapi sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, sudahlah, enggak usah lagi kita ke bait Allah. Bukan demikian, tetapi justru para murid, para pengikut Yesus, mereka senang berada di bait Allah. Mereka bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan. Mereka bersama-sama sehati sejiwa untuk belajar akan firman Tuhan. Itu para murid ini Bapak Ibu Saudara. Selain mereka di rumah-rumah, juga di bait Allah. Mereka menyediakan hati, menyediakan waktu. Pada zaman sekarang ini memang agak sulit Bapak Ibu Saudara keadaan. Di lain sisi memang kita harus menjaga protokol kesehatan, tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah, bukan. Ya,
Masih banyak memang yang beribadah di rumah, dan itu Bapak Ibu Saudara tidak masalah. Yang penting benar-benar menyediakan hati, menyediakan waktu untuk beribadah bersama seisi rumah tangga masing-masing, menyediakan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kalau kita lihat para pengikut Yesus untuk datang ke bait Allah. Apa bedanya kita beribadah di tempat ini dengan beribadah di rumah, Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya kita beribadah di tempat ini dengan beribadah secara pribadi di rumah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, di rumah juga boleh, di gereja juga boleh, di mana juga boleh. Tapi untuk bersekutu dengan saudara seiman, itu harus datang dan berkumpul di bait Allah, di bait suci, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau demikian bagaimana? Ya jalan. Ada saatnya kita berdoa secara pribadi dalam rumah tangga kita, tapi juga ada persekutuan kita dengan saudara seiman. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, karena ada COVID-19 ini yang masih kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita senantiasa kita serahkan kepada Tuhan. Kita tetap memiliki kerinduan untuk datang ke bait Allah, beribadah, memuji Tuhan. Kepada Daud dalam Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, luar biasa. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tapi kadang-kala keadaan situasi kondisi sekarang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jangan dulu, takut kita ini, kumpulan orang banyak dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, setiap hari juga kita memiliki hubungan dengan orang banyak, walaupun mungkin memang tidak langsung berkumpul. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ketika kita menyediakan waktu untuk beribadah, sebenarnya disitulah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara hanya pelengkap-pelengkap saja. Yang paling utuh, yang paling mutlak adalah persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena segala sesuatu yang ada di dunia memang akan tinggal, akan berlalu. Tidak ada yang abadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita beribadah di bait Allah, kita sedang berbicara tentang hal-hal ke depan, hal-hal kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu memang selagi kita hidup di dunia, kita harus bekerja, kita harus berkarya Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai mengabaikan untuk datang ke bait Allah, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai terlupakan. Karena itu adalah hal yang memuaskan hati kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lebih indah di dalam pelataran Tuhan. Ketika kita datang menghadap Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada rencana, ada harapan-harapan. Semua kita bawa dalam doa kepada Tuhan, memberikan kita kepuasan. Dan kita yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Makanya para pengikut Yesus, setelah Yesus naik ke surga, mereka tetap konsisten untuk datang ke bait Allah. Selain mereka di rumah-rumah, mereka juga datang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa juga yang saya dengar yang kena COVID ini, dia bilang, padahal dia nggak pergi kemana-mana. Loh, kalau begitu bagaimana itu? Ya, kok bisa? Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali kita memang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, karena COVID dan semua, tidak berani kumpul dengan saudara seiman. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkumpul 1-2 orang, bahkan lebih banyak lagi kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ ada kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan. Nah, di akhir zaman ini memang Bapak Ibu Saudara, semakin banyak hal yang terjadi. Tetapi ingat, persekutuan kita dengan Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana para murid setelah Yesus naik ke surga? Selain mereka berada di bait Allah, mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Mereka hidup rukun. Kalau diperhatikan di sana, mereka sehati sejiwa. Wah, itu luar biasa. Itu artinya mereka hidup rukun. Hidup rukun berarti hidup yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya hidup kacau balau dan kemudian ribut dan berkelahi, itu bukan memuliakan Tuhan. Kita lihat para murid Bapak Ibu Saudara,
Mereka hidup rukun, sehati, sejiwa. Mereka memuliakan Tuhan. Bukan berarti setelah Yesus tinggalkan mereka, akhirnya mereka terus ribut. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap sehati, sepikir. Mereka memuliakan Tuhan. Selain mereka hidup dalam kerukunan, maka mereka juga bersinergi. Bahkan bersinergi dalam memberi dan menerima. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan di sana, ada di antara mereka yang menjual harta mereka, dan kemudian dibawa, dikumpulkan, diletakkan di kaki rasul-rasul, kemudian dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup memuliakan Tuhan, saling menolong, saling memperhatikan, peduli antara satu dengan yang lain. Demikianlah pola hidup para pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga. Mereka juga terus menerapkan bagaimana teladan Tuhan Yesus, kepedulian antar sesama. Itu memuliakan Tuhan. Dan kemudian selain itu bersinergi dalam berbagai pelayanan. Apa yang bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana sinergi dalam berbagai pelayanan. Ada yang berdoa sebagai pendoa-pendoa, kemudian yang mendukung misi penginjilan, kemudian ada yang pergi untuk memberitakan Injil, ada yang diangkat khusus menangani para janda-janda dan juga orang-orang miskin. Semuanya Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagaimana mereka berdampak. Makanya sebagaimana tema dari Konferensi Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Itu Bapak Ibu Saudara. Inilah gereja yang memuliakan Tuhan, di mana bertumbuh, bertambah, dan kemudian berdampak, membawa suatu pengaruh, membawa suatu manfaat di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja di mana kita berada. Hidup kita berdampak, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan kabar kedamaian kepada mereka, sukacita, mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka, berbuat sesuatu. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi para pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka hidup memuliakan Tuhan. Mereka tetap memelihara kerukunan, mereka tetap bersinergi untuk berbagai pelayanan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bersinergi. Puji Tuhan. Demikian juga dalam rumah tangga, perlu bersinergi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak, mertua, menantu, dan lain sebagainya. Perlu itu, hidup memuliakan Tuhan. Saling mendoakan, saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, demikian juga kita berjemaat Bapak Ibu Saudara. Kita di sini hidup rukun, penasehat PPJ, panitia pembangunan, dan seluruh anggota jemaat. Kita semua satu saudara di dalam Tuhan, satu roh, satu kasih, satu iman, satu pengharapan. Nah gitu. Memang kadang-kala kita ada beda sifat karakter Bapak Ibu Saudara, tetapi itu sarana Tuhan pakai untuk membentuk kita, supaya kita benar-benar semakin mengasihi, semakin bertumbuh akan iman kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita juga bersinergi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, kita melihat bagaimana para pengikut Yesus, mereka menyembah kepada Yesus, dan mereka penuh dengan sukacita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka juga selain penuh dengan sukacita, maka mereka juga memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang kita lihat di sini, memuliakan Tuhan. Mereka juga ada di bait Allah. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita mau di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Ingat bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita, menghibur kita, menolong kita, menyertai kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bagaimanapun situasi kondisi yang sedang terjadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita memohon pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kita sekalian. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan sukacita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, dimanapun kita berada, kita adalah duta-duta Kristus, pemberita-pemberita kabar baik, kabar sukacita. Sehingga dengan demikianlah kita disebut bertumbuh, bertambah, dan bertambah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.